Tiga capres saudara akan kembali berdebat malam hari ini. Bagaimana persiapan mereka menjalani debat malam ini, saudara? Kita tanyakan ke jurnalis Kompas TV. Sudah ada Dipo Nurbahagia dari kediaman Anies Baswedan, juga ada Triksi Valencia dari kediaman Prabowo Subianto, serta Dani Putu Trisnanda dari posko pemenangan Ganjar Mahfud. Kita akan ke Dipo Nurbahagia terlebih dahulu. Dipo, selamat sore. Jadi bagaimana persiapan Anies Baswedan untuk debat malam hari ini? Pukul berapa ia rencananya akan menuju JCC? Iya, selamat sore Niluh dan juga saudara. Pukul berapa Anies akan berangkat ke JCC? Ini biasanya Anies itu akan bertolak pada pukul 5 sore hari nanti. Nanti flow-nya adalah akan ada doorstop ataupun wawancara terlebih dahulu sebelum Anies nanti mengikuti debat di kediamannya di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Dan nanti akan janjian bertemu dengan calon wakil presidennya Muhaimin Iskandar di Cafe On Tree yang berada di dalam kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Artinya sekitar pukul 6 sore hari nanti Anies dan juga Muhaimin sudah akan tiba di area Gelora Bung Karno, Jakarta. Nah, kalau berbicara terkait dengan persiapan, tentu ini sudah dapat terlihat dari agenda Anies pada hari ini ataupun hari kemarin. Terakhir kali Anies melakukan kampanye akbar ini pada hari Kamis 1 Februari, yakni di Tapanuli Selatan dan juga Deli Serdang. Dan pada hari Jumat 2 Februari 2024, ini adalah agenda terakhir Anies sebelum debat yang dilakukan di luar kediamannya begitu ya, yakni menghadiri sarasehan DPD RI. Artinya praktis pada hari Sabtu dan juga hari Minggu, agenda Anies adalah agenda internal yang memungkinkan dirinya untuk berfokus memulihkan kondisi fisiknya untuk beristirahat, karena tentu agenda kampanye Anies memang cukup padat di dalam beberapa hari terakhir. Nah, hari ini pun begitu. Artinya hanya ada agenda private, hanya ada agenda internal, ada beberapa rapat memang yang dilakukan di luar rumah, tetapi tidak terlalu padat. Dan saat ini Anies sudah berada di kediaman di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Artinya selain memulihkan kondisi fisik, besar kemungkinan juga pada hari kemarin dan hari ini tentu akan ada pendalaman materi oleh dirinya dan juga Timnas Amin untuk betul-betul menampilkan performa terbaik pada debat terakhir Pilpres nanti yang akan diselenggarakan pada pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Kita tahu ada sejumlah tema debat yang akan dibahas oleh panelis, dan juga tentu ini sudah terangkum dalam misi kelima Anies, yakni mewujudkan manusia Indonesia yang sehat, cerdas, produktif, berakhlak, serta berbudaya. Artinya kita akan lihat bagaimana kemudian nanti statement yang akan diberikan oleh Anies pada sore hari nanti ini loh. Jurnalis Kompas TV Dipo Nurbahagia dari kediaman Anies Baswedan. Selanjutnya kami akan ajak Anda untuk memantau kegiatan dari calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. Ada Triksi Valencia di Kertanegara, Jakarta Selatan. Triksi, kalau pukul 17 rencananya Anies berangkat dari kediamannya, Prabowo Subianto sudah adakah jadwalnya? Pukul berapa ke JCC? Ya, Nilo, berkaca dengan debat pada sebelum-sebelumnya, memang pasangan calon nomor urut 2 ini biasanya akan bertolak dari Kertanegara atau kediaman Prabowo Subianto sekitar pukul 18.20 atau menjelang pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Nilo dan juga saudara, jadi kalau misalnya secara detail jamnya adalah nanti menjelang pukul 5 Prabowo Subianto akan tiba di Kertanegara, lalu kemudian Gibran Rakabuming Raka ini akan tiba juga di sini sekitar pukul 17.45 waktu Indonesia bagian Barat. Nanti termasuk juga ada tim kampanye nasional yang juga biasanya hadir untuk kemudian mendampingi bersama-sama jalan dari Kertanegara 4 atau tempat pertemuan ini untuk menuju ke tempat debat, yakni yang ada di JCC. Nah, kita berbicara tentang persiapan Niluh dan juga saudara, bagaimana disampaikan oleh Ketua TKN Rosan Roslani bahwa dari Prabowo Subianto sendiri juga sudah melakukan persiapan, baik dari pendalaman materi, kemudian juga memfokuskan apa saja visi misi, kemudian juga program-program yang tertuang dalam Asta Cita ini yang berkaitan erat tentu saja dengan tema debat yang akan disampaikan pada hari ini, sehingga nanti ketika pada debat berlangsung akan ada penyampaian informasi yang lugas dan juga tegas terkait dengan program yang akan disampaikan atau dijalankan oleh paslon nomor urut 2 ini. Baik, Triksi Valencia, terima kasih informasi Anda. Saya langsung menuju ke Putu Trisnanda yang saat ini berada di kantor pemenangan Ganjar Mahfud di Menteng, Jakarta. Putu, bagaimana persiapan dari Ganjar Pranowo untuk hadapi debat ini? Pukul berapa ia akan ke JCC? Nanti Ganjar Pranowo akan berangkat berbeda dengan wakilnya, yakni Mahfud MD. Kalau Mahfud MD yang safari politik begitu ya, tadi pagi ada di Sidoarjo, lanjut kemudian ke Kepulauan Riau, nanti langsung ke JCC setelah terlebih dulu mampir ke posko pemenangan yang ada di kawasan Diponegoro. Tetapi kalau kita bicara soal Ganjar Pranowo, hari ini agendanya santai-santai saja, tidak ada persiapan yang bagaimana-bagaimana, karena kalau kita lihat tadi dari media sosialnya pagi hari melakukan aktivitas olahraga dengan
dengan sang istri Siti Atiko, kemudian makan mie ayam begitu ya, karena sebetulnya persiapan dari Ganjar Pranowo sendiri ini sudah dilakukan jauh beberapa hari sebelum debat ini berlangsung, yakni dengan metode belusukan yang dilakukan, berbicara dengan masyarakat, turun ke pasar, kemudian juga tidur di rumah warga begitu ya. Ini menjadi salah satu cara yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo untuk kemudian mengumpulkan masalah-masalah apa yang ada dan kemudian disatukan lagi dengan beberapa program yang ditawarkan. Misalnya terkait dengan bantuan, terkait dengan bagaimana masih ada masyarakat miskin yang belum mendapatkan hak-haknya. Ganjar Pranowo menawarkan KTP Sakti. Satu data yang kemudian bisa digunakan untuk banyak sekali manfaat yang bisa diberikan oleh pemerintah. Selain itu juga satu keluarga miskin, satu sarjana. Ini kaitannya untuk peningkatan pendidikan supaya kualitas dari SDM juga ini bisa ditingkatkan. Lalu yang kemudian juga menarik adalah salah satu program Ganjar Pranowo yang berbicara soal bagaimana masyarakat inklusi ini bisa mendapatkan hak-hak yang sama dan juga bisa berdaya dan juga berdikari. Nah, ini yang kita nantikan, apakah konsep-konsep ini akan keluar begitu ya, rangkuman dari perjalanan belusukan Ganjar Pranowo, kita nantikan nanti di debatnya nih. Baik, Niputu Trisnanda, atas informasi Anda dari pemenangan, posko pemenangan Ganjar Mahfud. Sebelumnya ada Triksi Valencia yang dari Kertanegara dan kemudian juga ada Dipo Nurbahagia dari kediaman Anies Baswedan. Terima kasih rekan-rekan.